Perkenalkan, saya Gede Yoga Primayana. Di sini saya akan menjelaskan apa itu piutang. Secara sederhana, piutang adalah hak perusahaan untuk menagih uang dari pihak lain, yang biasanya dari pelanggan, karena adanya transaksi penjualan secara kredit. Dengan kata lain, piutang muncul ketika perusahaan sudah menyerahkan barang atau jasa, namun pembayarannya belum diterima. Dalam laporan keuangan, piutang dikategorikan sebagai aset lancar karena diharapkan akan menjadi kas dalam waktu kurang dalam 1 tahun. Contoh sederhana, PT Maju Jaya menjual barang senilai 5 juta rupiah secara kredit kepada pelanggan. Nilai 5 juta rupiah disebut piutang usaha karena perusahaan berhak menagih uang tersebut di masa depan. Dalam transaksi piutang, ini akan melibatkan dua pihak. Yang pertama yaitu pihak kreditur, yaitu pihak yang mendapatkan piutang atau tagihan sebuah aset. Yang kedua, ada debitur, yaitu pihak yang membayar atau berkewajiban untuk membayar utang atau sebuah kewajiban. Selanjutnya, ada jenis-jenis piutang. Dalam akuntansi, piutang dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, piutang usaha atau account receivable adalah tagihan kepada pelanggan akibat penjualan barang atau jasa secara kredit. Biasanya menggunakan jangka waktu pendek antara 30 sampai 60 hari. Kedua, ada piutang wesel atau notes receivable adalah tagihan yang disertai dengan surat pernyataan atau surat janji tertulis dari pihak yang berutang untuk membayar sejumlah hutang pada tanggal tertentu. Ketiga, ada piutang lain-lain atau other receivable, yaitu tagihan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan utama perusahaan, seperti piutang karyawan, piutang bunga, atau piutang kepada pihak lain. Jadi, intinya, perbedaan utama antara ketiganya terletak pada asal tagihan dan bukti perjanjiannya. Sekarang kita bahas lebih dalam lagi tentang piutang usaha. Piutang usaha muncul karena perusahaan menjual barang atau jasa secara kredit kepada pelanggan. Piutang ini biasanya muncul dalam kegiatan sehari-hari perusahaan. Contoh, tanggal 5 Januari 2025, PT Sinar Terang menjual barang kepada Tuan Budi secara kredit sebesar 10 juta rupiah. Maka ditulis dalam jurnal menjadi utang usaha di debit senilai atau sejumlah 10 juta rupiah, lalu penjualan di kredit sejumlah 10 juta rupiah. Kemudian ketika Tuan Budi melakukan pembayaran di kemudian hari, maka perusahaan mencatatnya menjadi seperti kas di debit sejumlah 10 juta rupiah, utang usaha di kredit sejumlah 10 juta rupiah. Dari contoh ini, kita bisa lihat bahwa piutang usaha berfungsi sebagai pengganti kas sementara, karena kas baru diterima setelah pelanggan membayar. Berikutnya, ada 3 masalah utama dalam akuntansi piutang usaha, yaitu yang pertama, pengakuan piutang usaha. Pengakuan piutang usaha adalah proses menentukan kapan suatu transaksi diakui sebagai piutang dalam pembukuan perusahaan. Biasanya, piutang usaha diakui saat penjualan barang atau jasa dilakukan secara kredit, bukan saat kas diterima. Contoh, tanggal 2 Januari 2025, PT Maju Jaya menjual barang secara kredit senilai 10 juta rupiah kepada Tuan Budi. Pada saat itu, perusahaan mengakui piutang, walaupun belum menerima uang. Maka ditulis dalam jurnal menjadi piutang usaha di debit sejumlah 10 juta rupiah, penjualan di kredit sejumlah 10 juta rupiah. Yang kedua, ada penilaian piutang usaha. Penilaian piutang usaha berarti menentukan nilai bersih piutang yang sebenarnya bisa ditagih. Karena dalam kenyataannya, tidak semua pelanggan bisa membayar. Maka, perusahaan perlu memperkirakan piutang tak tertagih atau bad debt dan menghitung nilai bersih yang dapat direalisasikan atau net realizable value, yaitu total piutang dikurang cadangan kerugian piutang. Contoh, piutang usaha senilai 100 juta rupiah, cadangan kerugian piutang sebesar 5% menjadi 5 juta rupiah. Jadi
nilai bersih yang dilaporkan di neraca adalah 95 juta rupiah. Maka jurnal pembentukan cadangannya menjadi beban kerugian piutang di debit sejumlah 5 juta rupiah dan cadangan kerugian piutang di kredit sejumlah 5 juta rupiah. Lanjut, yang ketiga ada penyelesaian piutang usaha. Penyelesaian piutang usaha adalah tindakan yang dilakukan perusahaan untuk menutup atau menghapus piutang, baik karena sudah dibayar, diubah bentuknya, atau sudah tidak bisa ditagih. Terdapat 3 bentuk penyelesaian piutang, yaitu yang pertama ada dibayar oleh pelanggan, atau piutang lunas dan kas sudah diterima. Dapat ditulis menjadi kas di debit dan nilai nominalnya, piutang usaha di kredit dan nilai nominalnya. Yang kedua ada dikonversi menjadi piutang wesel, atau pelanggan sudah menyerahkan surat wesel sebagai ganti utang. Dapat ditulis menjadi piutang wesel di debit dan nilai nominalnya, piutang usaha di kredit dan nilai nominalnya. Yang ketiga, dihapus karena tak tertagih. Dapat ditulis menjadi cadangan kerugian piutang di debit dan nilai nominalnya, piutang usaha di kredit dan nilai nominalnya. Jadi, penyelesaian piutang bisa lewat pembayaran, penukaran dengan wesel, atau penghapusan bila tak tertagih. Baik, perkenalkan nama saya Ovar Sandika dengan NIM A1B024299. Di sini saya akan menjelaskan tentang piutang wesel dan promes, yaitu yang pertama itu piutang wesel. Piutang wesel adalah tagihan yang disertai dengan wesel tagih, yaitu surat formal yang berisi janji dari pihak debitur untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu. Wesel biasanya memiliki format resmi dan diakui secara hukum. Contohnya surat wesel Jakarta 1 Maret 2025. Saya yang bertanda tangan di bawah ini berjanji akan membayar kepada PT Maju Jaya sebesar 10 juta rupiah pada tanggal 1 Mei 2025. Tertanda dalam kurung Adi. Jadi yang kedua itu ada promise atau surat janji. Sementara promise atau promissory note juga merupakan janji pembayaran tertulis, tetapi bentuknya lebih sederhana dan tidak selalu mengikuti format resmi seperti wesel. Contohnya surat promise, surat janji pembayaran, saya Andi berjanji akan membayar kepada PT Maju Jaya sebesar 10 juta rupiah pada tanggal 1 Mei 2025. Jakarta 1 Maret 2025, tertanda Adi. Jadi keduanya sama-sama surat janji membayar, tetapi wesel lebih formal dan bisa dijadikan alat bukti hukum yang kuat. Perbedaan piutang wesel dan promise, kalau wesel itu adalah surat perintah untuk membayar penarik dan yang berkepentingan terdiri atas dua pihak. Yang ketiga, yang membuat adalah pihak yang mempunyai pihak yang mempunyai piutang. Yang keempat adalah memerlukan ekspektasi. Kemudian promise adalah surat janji untuk membayar, menarik dan berkepentingan di suatu tangan. Yang membuat adalah pihak yang berutang tidak. Kemudian yang keempat tidak memerlukan ekspektasi. Dari perbandingan di atas terlihat jelas bahwa wesel tidaklah sama dengan promise, baik dari promise pembuatannya maupun isinya. Namun ditinjau dari segi akuntansi, keduanya dipandang sama. Kedua jenis surat tersebut merupakan bukti adanya piutang. Dalam akuntansi, piutang yang didukung dengan bukti yang berupa surat wesel maupun promise disebut piutang wesel. Oleh karena itu, dalam uraian selanjutnya, istilah piutang wesel harus diartikan sebagai piutang yang didukung dengan bukti surat wesel ataupun surat promise. Wesel biasanya digunakan apabila seseorang atau perusahaan meminjam uang. Kemudian apabila
jumlah rupiah transaksi dan jangka waktu pinjaman atau kredit melebihi batas normal dan sebagai penyelesaian suatu piutang usaha. Kemudian piutang wesel berbunga dan tidak berbunga. Dalam praktiknya, piutang wesel bisa berbentuk berbunga atau tidak berbunga. Wesel berbunga adalah wesel yang disertai tingkat bunga tertentu. Bunga ini merupakan kompensasi atas penundaan pembayaran. Rumus dasar untuk menghitung bunga pada wesel berbunga adalah sebagai berikut. Nilai nominal wesel nilai nominal wesel dikali tingkat bunga per tahun kali jangka waktu per tahun sama dengan bunga. Contoh, PT Maju Jaya menerima wesel 3 bulan sebesar 10 juta rupiah dengan bunga 12% per tahun. Maka perhitungan bunga 10 juta dikali 12%, terus 3/12 sama dengan 300. Ditulis dalam jurnal saat menerima wesel debit piutang wesel sebanyak 10 juta rupiah, kemudian kredit penjualan 10 juta rupiah. Ditulis dalam jurnal saat jatuh tempo debit kas 10 juta 300, kredit piutang wesel 10 juta, kemudian kredit pendapatan bunga 300.000. Wesel tidak berbunga. Sedangkan wesel tidak berbunga adalah wesel yang tidak menyebutkan suatu tingkat bunga tertentu.